Teka-teki siapa itu Kyoshiro akhirnya terjawab sudah. Lalu apakah peran baru yang dimainkannya saat ini akan dapat mengelabui musuh sampai menuju perang puncak Wano? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini mari kita bahas poin-poin menarik yang ada dalam One Piece 973. Seperti yang kita lihat, One Piece 973 diawali dengan adegan yang penuh kekeluargaan. Jika kita perhatikan lagi, sepertinya kelompok bajak laut Roger saat itu baru saja menyelesaikan perjalanannya dari Pulau Langit. Adegan ini mengingatkan kita pada perjalanan SHP yang sama-sama memanfaatkan gurita untuk menopang kapal mereka turun ke Lautan Biru. Ya, Oda kembali memperlihatkan secuil kisah Oden bersama kelompok Roger, yang mana dapat kita saksikan bersama suasananya dipenuhi oleh keceriaan. Bahkan ada momen di mana Oden mulai mempengaruhi Momonosuke perihal ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Di bagian awal cerita ini, kita seakan diajak melihat sisi lain daripada Oden. Selain dikenal sebagai samurai yang bengis, Oden juga sejatinya selalu memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Keakraban Oden dengan Momonosuke dan Hiyori selalu membuat suasana di Oro Jackson tampak lebih cerah. Selain itu, ia juga sempat melatih teknik-teknik dasar berpedang pada anak pertamanya. Momonosuke sebagai pewaris tahta keluarga Kozuki seolah dituntut untuk mempunyai jiwa seorang samurai yang kelak nantinya dapat menggantikan posisi ayahnya. Ia dibebani dengan tanggung jawab yang besar untuk membangun kembali klannya. Untuk itulah Oden berusaha sedini mungkin membimbingnya agar nanti ketika saatnya tiba, Momonosuke mampu menjadi seorang pemimpin yang lebih baik ketimbang dirinya. Sampai sejauh ini, sifat kepemimpinan Oden memang belum terlihat pada diri Momonosuke. Mungkin faktor terbesar yang mempengaruhinya adalah usianya. Karena kalau kita melihat lagi, Momonosuke masih selalu merasa bimbang jika harus menentukan sebuah sikap. Seperti contohnya saat berada di Zou ketika ia dikonfrontasi oleh Luffy saat di awal-awal pembentukan aliansi, atau yang terakhir ketika berada di penjara Udon saat mengkondisikan para tahanan pemberontak. Ujian sesungguhnya bagi Momonosuke tentunya adalah ketika nanti ia memimpin para pemberontak untuk memerangi kekaisaran Kaido dan kesogunan Orochi. Apakah ia mampu membuang rasa keraguannya atau ia kembali terjebak pada kenangan buruk yang menimpa orang tuanya? Well, patut kita nantikan. Sementara itu, tak hanya Momonosuke, Hiyori juga tak luput dari pengawasan seorang Oden. Bedanya di sini, Hiyori sedikit lebih dibebaskan ketimbang Momonosuke. Apa yang menjadi ketertarikan Hiyori seakan mendapat dukungan dari Oden. Seperti yang kita lihat saat Hiyori memamerkan keahlian bermusiknya di hadapan ayahnya. Mungkin keterampilan Hiyori dalam memainkan alat musik menjadi sebuah keahliannya sedari kecil, dan saya melihat hal inilah yang kemudian menjadikannya mudah menjalankan perannya saat menjadi Komurasaki. Ya, jiwa seorang seniman yang ada dalam diri Hiyori sudah terbentuk sedari kecil, sehingga memerankan sebuah sandiwara pun mudah baginya. Saya kira Hiyori mewarisi sifat-sifat daripada ibunya yang seperti kita tahu, ia pandai melantunkan sebuah syair. Nah, yang saya ingin lihat nanti, apakah Hiyori akan memainkan sebuah lagu kesukaannya untuk memberikan penghormatan terakhirnya pada mendiang Oden di saat akhir arc Wano ini selesai. Well, mari kita nantikan seperti apa kelanjutannya. Selain memperlihatkan keakraban Oden dengan keluarganya, bagian awal One Piece 973 juga menyinggung kembali hubungan historis antara suku Ming dengan klan Kozuki. Menurut Oden, jika saat waktunya tiba, Zou adalah tempat yang harus mereka tuju. Hal ini senada dengan sikap yang diambil Kiemon saat dilempar ke masa depan, yang mana menjadikan Zou sebagai tujuan awal ketika meninggalkan negeri Wano untuk mencari bala bantuan. Zou dan Wano sama-sama mempunyai peradaban yang berumur lebih dari ratusan tahun lamanya. Di Zou ada Zuniza dan suku Ming yang sudah hidup selama 1000 tahun. Sedangkan di Wano ada klan Kozuki yang dikenal sebagai pemahat poneglyph. Artinya kedua tempat tersebut pernah merasakan hidup di masa sebelum Void Century, atau lebih tepatnya menjadi saksi hidup kejayaan kerajaan kuno. Nah, yang menarik dari adegan ini adalah ketika Oden menyinggung saat waktunya tiba, Zou adalah tempat yang harus mereka tuju. Kira-kira kapan waktunya dan kenapa mereka harus menuju Zou? Well, saya kira ini ada hubungannya dengan peristiwa yang akan terjadi 20 tahun ke depan, yang mana saat itu akan ada perang besar terjadi.
Jadi ketika masa tersebut sudah datang, pengikut Oden dan keluarga Kozuki tersisa bisa saja meminta bantuan atas kekacauan yang terjadi hari itu, atau bisa saja mereka akan ikut serta meramaikan perang yang dimaksudkan. Ingat, Zou dan Wano memiliki peradaban yang berumur ratusan tahun lamanya, yang artinya pernah berada pada masa kejayaan kerajaan kuno. Jika perang yang dimaksudkan tadi adalah perang yang mengungkap sejarah yang hilang, maka Zou dan Wano bisa jadi akan ikut terlibat di dalamnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengendalikan dan memerintahkan Zuniza yang hanya dapat dilakukan oleh Momonosuke sebagai bagian dari keturunan keluarga Kozuki. Jadi mungkin itulah alasan kenapa Oden memerintahkan saat waktunya tiba mereka harus menuju Zou. Kehadiran Momonosuke dan Zuniza bagi saya akan sangat membantu orang yang sedang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh dunia. Ya, sebut saja orang tersebut adalah Luffy. Jika di era sebelumnya kombinasi keturunan Di dan keturunan Kozuki diwakili oleh Roger dan Oden, maka di era yang sekarang saya kira direpresentasikan oleh Luffy dan Momonosuke. Pengorbanan Oden untuk menyelamatkan anak buahnya memang harus dibayar dengan mahal. Kaido dan Orochi bahkan tidak cukup puas jika hanya Oden saja yang meninggal. Mereka pada akhirnya mengalihkan perhatiannya pada keluarga Kozuki tersisa. Kuri yang menjadi wilayah kekuasaan Oden menjadi saksi awal dari kehancuran keluarga Kozuki. Tak tanggung-tanggung, Kaido sendirilah yang turun tangan untuk membumi hanguskan kastil Oden. Sementara itu, para Akazaya Nine yang berhasil melarikan diri, pada akhirnya mereka harus tercerai-berai. Semuanya sibuk untuk bisa menyelamatkan diri masing-masing dengan tujuan agar sampai lebih cepat ke kastil Oden. Musuh yang mengejar mereka memang terlalu banyak. Jika seandainya semua Akazaya Nine mencoba untuk melawan musuh, maka hanya akan memakan waktu yang banyak dan resikonya adalah nyawa Toki, Hiyori, dan Momonosuke terancam. Karena situasi yang dihadapi tidak memungkinkan, membuat mereka tak bisa saling menolong. Bahkan di saat Inuarashi dan Nekomamushi saling berdebat, Kiemon justru meninggalkan mereka dengan alasan tidak adanya waktu lagi. Situasi ini juga diperparah dengan kehadiran para Number, sosok makhluk yang masih sangat misterius. Well, pada akhirnya hanya Asura Doji dan Denjiro yang mencoba menahan kejaran dari para musuh. Sementara itu, kelompok Kiemon berhasil meloloskan diri dan sampai ke kastil Oden. Namun sayangnya saat mereka kembali, semuanya sudah semakin kacau. Disinilah momen terakhir kalinya Kozuki Toki memerintahkan anak buah Oden untuk pergi ke masa depan. Orang-orang yang dipilih Toki untuk mendampingi Momonosuke diantaranya yaitu Kiemon, Kanjuro, Raizo, dan Kiku. Lalu kemudian Kawamatsu ditugaskan untuk menyelamatkan Hiyori dan masih menetap di negeri Wano. Sementara itu, Akazaya Nine tersisa diantaranya yaitu Denjiro dan Asura Doji berhasil menyelamatkan diri, namun mereka harus terpisah. Inu dan Neko memang tidak terlihat di akhir pengejaran para musuh. Namun seperti yang kita tahu, mereka harusnya bisa menyelamatkan diri dan pada akhirnya kembali ke Zou. Nah, kemudian di sisa-sisa tenaganya, Toki memilih untuk meninggalkan kastil dan mencoba untuk melantunkan sebuah syair yang menjadi sebuah kode sebagai kebangkitan keluarga Kozuki dalam 20 tahun ke depan. Sebelum meninggal, ia sempat mengingat kembali percakapannya dengan Oden. Dalam percakapan tersebut, Oden sepertinya sudah mengetahui alasan kenapa Toki melakukan penjelajahan waktu. Secara langsung, Oden menduga bahwa Toki juga sama-sama sedang mencarinya. Mencari sebuah waktu di mana waktu tersebut akan menjadi masa yang mengguncang dunia. Ya, 20 tahun ke depan itulah waktu yang harusnya disinggahi oleh Toki. Namun pada akhirnya ia lebih memilih tetap menetap bersama Oden. Sekarang apa yang selama ini dicari Toki sudah dicapai oleh Momonosuke bersama Akazaya Nine. Tinggal bagaimana nanti mereka dapat membereskan semua kekacauan yang terjadi di negeri Wano dan mulai kembali membangkitkan klan Kozuki. Dan ingat, 20 tahun ke depan, kekacauan yang terjadi bukan hanya meliputi Wano saja. Akan ada sesuatu yang berskala besar yang pada akhirnya membuat dunia bergejolak. Di saat itulah peran dari keluarga Kozuki akan ikut berpengaruh. Seperti yang pernah dikatakan Oden bahwa saat waktunya tiba, mereka harus menuju Zou. Well, ini adalah salah satu topik yang menarik dalam One Piece 973. Terjawab sudah teka-teki siapa itu Kyoshiro.
Ya, dia adalah transformasi daripada Denjiro. Namun sayangnya identitas dari Kyoshiro masih belum diketahui oleh rekan-rekan yang lain. Hanya Hiyori sajalah yang mengetahuinya. Denjiro yang merasa kesal dan marah atas kematian Oden secara mengejutkan berhasil mengubah perawakannya. Ia pun kemudian memanfaatkan perubahan tersebut untuk memerankan karakter lain dan menjadikan peran tersebut untuk mengelabui Orochi. Singkat cerita, dia akhirnya direkrut Orochi untuk menjadi pengawalnya dan menjadi penerus daripada Yakuza yang memimpin dunia bawah ibu kota bunga. Tidak hanya berperan sebagai Kyoshiro yang mempunyai sifat jahat, ia juga diketahui berperan sebagai Ushimitsu Gozo atau yang lebih dikenal sebagai The Witching Hour Boy. Layaknya sebagai Robin Hood, ia mencuri uang dari para penduduk dan kemudian membagikan hasil curiannya kepada masyarakat Ebisu. Peran yang dilakukan dia memang tergolong sangat beresiko. Namun hebatnya ia berhasil menutupi semua celah kecurigaan yang datang dari istana. Tidak hanya Orochi, para rekan-rekannya pun berhasil ia kelabuhi. Inilah sesuatu yang sudah diputuskan oleh Denjiro sendiri sebelum menghadapi perang puncak di Wano. Ya, jika ingin mengelabui musuh, maka hal awal yang mesti dilakukan adalah mengelabui rekan-rekan terlebih dahulu. Mungkin hal ini terdengar sangat klise, tapi dampak dari apa yang terjadi adalah akan dapat meminimalisir kecurigaan dari pihak musuh. Well, tak hanya sekedar memanfaatkan perubahan barunya, ia juga menjadikan peran sebagai Kyoshiro untuk dapat melindungi Hiyori. Di bawah pengawasannya, Hiyori pun diubah menjadi seorang Komurasaki dan berperan sebagai Oiran untuk bisa mendekati Orochi. Meski pada akhirnya peran Komurasaki sudah usai, namun Kyoshiro masih tetap mempertahankan identitasnya dan saat ini dia dipercaya untuk menjaga ibu kota sepeninggalan Orochi menuju Onigashima. Disinilah peran Kyoshiro akan sangat krusial. Di saat pihak musuh merasa di atas angin dan sementara itu pihak aliansi diliputi rasa keputusasaan, kemungkinan besar Kyoshiro akan hadir dan membalikan semua keadaan. Ya, ini akan menjadi semacam anomali bagi pihak musuh. Well, saya kira itulah pembahasan One Piece 973. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!